aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Bukan. Iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Ya, untuk tujuan penyebaran Islam, perang dilakukan. Dan panglimanya adalah Nabi Muhammad. Oke? Kita sepakat ya? Ya, itu kan bukan kesepakatan, itu fakta yang bisa diverifikasi. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Orang ngapalin kita malah jadi benci. Kenapa mereka benci terhadap ajaran lain? Kenapa mereka benci terhadap agama lain? Masalahnya itu diajarkan di dalam kitabnya. Itu ada di dalam Quran. Maka saya menyatakan kitab Al-Quran itu adalah hal yang pertama melahirkan fitnah, hal yang pertama melahirkan kebencian. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Iya, kali ini kita akan menyaksikan sebuah video di mana seorang tokoh politik atau juga tokoh yang sangat toleransi, yaitu Bang Ade Armando, yang sedang melakukan podcast dan menjelaskan siapakah agama Islam itu yang sebenarnya. Saya mendengarnya sedikit agak ngeri, tetapi karena Bang Ade Armando ini adalah seorang Muslim, ya itu haknya dia. Tetapi sangat luar biasa, ada seorang Muslim yang cukup berani, sekalipun dia beragama Islam, tapi dia menceritakan bagaimana perjalanan Islam serta gaya hidup agama Islam ini sampai sekarang ini. Dan menurut saya apa yang dia jelaskan, tidak heran kalau orang-orang di luar agama Islam ya bisa memberikan label atau mengklaim bahwa memang agama Islam ini agama yang selalu bermasalah dimanapun dia berada. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita saksikan aja apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando dalam podcast video berikut ini. Al-Quran ini gitu. Oke. Karena bagi orang Islam, apa yang tertulis dalam Quran itu kita pakai sampai sekarang abad 21. Itu dibaca kan? Iya. Nah, kalau begitu ya, perangilah orang kafir. Itu pertama-tama. Apakah itu artinya memang kami umat Islam, orang Islam kita itu harus memerangi orang-orang non-muslim? Nah ini salah satu aku ada pernah ngontenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Bukan. Iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Kan kita udah nggak hidup bersuku-suku di mana kita kalau nggak nyerang kita diserang gitu. Dan kalau misalnya kita masih pakai narasi Quran, seolah-olah tuh musuh Islam secara konsep tuh ada terus gitu. Makanya orang terbatas dalam observasiku, orang Islam nih kadang punya ilusi kalau mereka tuh punya musuh gitu. Wah ini nih Yahudi, Kristen, ini musuh Islam gitu. Amerika musuh Islam, apa musuh Islam. Jadi masih pakai mentalitas perang. Padahal sudah tidak kontekstual. Kita kan sudah hidup, udah ada konstitusi negara, udah ada PBB, jajah-jajahan itu udah nggak boleh ya, meskipun dalam prakteknya masih ada gitu, tapi ada hukum tertulisnya gitu loh, udah nggak boleh lagi gitu. Ekspansi kan udah nggak boleh lagi, invasi udah nggak boleh lagi gitu. Ya meskipun masih terjadi ya, tapi kan ada hukum internasional yang menaungi itu. Kalau dulu kan nggak ada, jadi malah dibanding mengikuti, kalau misal urusan perang ya, dibanding mengikuti aturan perang dalam Al-Quran, mending patuhi hukum internasional yang sudah berlaku.
Yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia. Dan yang mana itu lebih progresif. Maksudnya lebih lebih mementingkan kemanusiaan secara universal dan tidak memedulikan identitas kelompok tertentu gitu. Kalau dulu kan saat itu Islam itu punya kebutuhan untuk disebarluaskan dan untuk menjadi dominan. Kita kan udah nggak perlu. Kita sudah hidup aman di bawah naungan negara gitu. Oke, saya ulang nih ya. Agar jelas nih kenapa dianggap bahwa ada, atau paling gampang gini. Anda kira-kira kan tadi mengatakan sebetulnya agama seperti yang diajarkan pada abad ke-7 itu udah nggak relevan. Sebagian paling tidak. Termasuk soal perang ini. Terutama soal perang ini. Terutama kalau misalnya gini, kan ada misalnya yang bilang makanya Al-Quran tuh diamalkan secara utuh. Ya terus masa kita mau mengamalkan ayat misalnya wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab gitu. Dimanapun kamu ketemu orang kafir, penggal kepalanya. Kan nggak mungkin. Meskipun, dan itu kan akhirnya jadi oleh para mufasir, itu ya makanya dilihat ini konteksnya kan ini lagi masa perang. Nah, kalau misalnya konteksnya sudah tidak kontekstual kan berarti sudah tidak relevan gitu. Jadi dia diturunkan pada masa di mana kayak tadi kamu ceritakan ya. Betul. Ini ada Islam, dikembangkan oleh kelompok tertentu yaitu kaum muslim ya. Terus ketika mereka berkembang, mereka diserang. Diancam, Betul. dibatasi. Karena kan aneh kan. Ya. Maksudnya itu kan memang, budaya baru gitu. Dan memang betul secara faktual, historis, memang mereka diserang. Ada yang diserang, ada memang nyerang duluan gitu. Maksudnya kalau secara historis ya. Oke. Yang nyerang duluan yang mana ya? Maksud saya gini, yang ini kan saya bicara begini berdasarkan apa yang diajarkan pada saya sejak saya kecil, remaja, dan seterusnya kan. Kan gambarannya kira-kira yang selama ini saya peroleh adalah, ini Islam tumbuh dengan damai sebetulnya kan. Ya, aslinya. Nah, Anda wajah aslinya itu gimana sih? Ya nggak tahu saya. Yang saya tahu, mereka berkembang, Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan peperangan. Kemudian mereka mulai diancam. Pakai istilah Anda tadi apa, diancam atau apa ya? Ya, Jadi mulai si orang-orang Quraisy itu tidak setuju nih dengan perkembangan Islam. Ada yang ditangkap, disiksa, bahkan sampai ada yang siapa, Bilal ya? Ya kan, itu sampai dia disiksa, hampir ditelanjangi di bawah padang pasir, di bawah matahari terik dan seterusnya. Ketika itulah mulai orang-orang Islam merasa harus melawan. Ini cerita yang benar nggak sih? Aku harus kembali lagi, siksa-siksaan, ancam-ancaman itu adalah norma. Ketika itu. Seperti perang juga norma, maka siksaan juga norma. Ya, bunuh-bunuhan itu norma. Saling membunuh antar suku itu norma. Karena kepentingan suku adalah keamanan bagi suku mereka sendiri. Gitu. Jika keamanan mereka terancam, mereka akan menyerang orang yang mengancam keamanan suku tersebut. Kalau konteksnya kaum Quraisy itu adalah kaum yang besar dan kuat. Nah, terus ada Islam. Ini aneh nih, kan kaum Quraisy itu tadinya yang dominan. Ini kayak mungkin di mata kaum kafir Quraisy gitu ya. Ini Islamnya aneh, sesat gitu. Jadi mereka harus mereka memandang ini sesat ya? Iya betul, makanya orang memerangi Nabi. Nah, Nabi itu kan dianggap, dan itu kan tertulis ceritanya di Quran dan di berbagai sirah. Tuduhan kepada Nabi kan Nabi itu sesat, Nabi itu orang gila gitu. Dan makanya mereka itu pengen mengeksekusi Nabi. Karena menurut mereka Nabi ini orang aneh. Tapi kan kalau dari sisi orang Muslim kan mereka ngerasa mereka adalah kelompok yang selamat dan ingin menyebarkan ajaran itu gitu, karena supaya selamat gitu. Karena itu terjadi konflik. Tapi dengan kata lain sebetulnya mereka terancam oleh orang Islamnya, terancam oleh segala macam upaya untuk menghambat mereka untuk bisa membesar kan? Iya. Iya kan? Iya. Okay. Dan sebagai konteks memang perang suku itu kan biasa ya. Jadi memang perang suku itu gampang, gesekan itu gampang banget terjadi. Jadi kalau misalnya aku nih dari suku A, terus aku jalan-jalan sendirian, ada orang yang ganggu aku dari suku B, aku lapor ke kepala suku di kepala suku A. Kepala suku aku bisa aja ngajakin perang suku B. Separah itu ya? Separah itu. Oke. Jadi poinnya kan adalah Mela akan mengatakan bahwa, hey, ayat-ayat yang minta agar kita berperang itu adanya di sebuah konteks sejarah di mana perang adalah sebuah hal yang normal dan pengadilan bukan norma. Pengadilan bukan norma. Nggak ada pengadilan. Tidak ada.
Kalau pengadilan Islam Iya, itu kan baru diresmikan kan setelah kayak kehilafahannya udah besar gitu. Baru ada Artinya udah, pengadilan, Anda kira-kira ingat itu pada abad keberapa gitu? setelah ada kebutuhan untuk pengadilan. Mhm. Maksudnya keformalannya itu bertahap ya. Ya. Jadi aturan-aturan semacam itu belum ada di masa abad ke-7 itu ya? Ada tapi belum formal. Belum formal, ya. Jadi sangat wajar, Anda mau bilang gini, sangat wajar kalau ketika itu, ya memang diperintahkan untuk, ya lawan orang-orang yang mengancam kamu itu. Sebetulnya itu adalah perintah kepada orang-orang Islam yang pada saat itu hidup dalam suasana peperangan. Iya, di dalam dunia yang keras. Dalam dunia yang keras. Mm-mm. Dan kata lain nih, kelanjutannya, ketika sekarang ini sudah tidak lagi terjadi, kita harus akui biar bagaimanapun ada perang, tapi ada aturan internasionalnya. Biar bagaimanapun ada perang, dilarang satu kelompok menyerang kelompok yang lain. Gitu kan? Jadi, dengan kata lain, aturan-aturan mengenai itu, di masa ini sebetulnya bisa dikatakan tidak relevan. Tidak relevan. Jadi jangan dijadikan pedoman hidup, tapi dilihat sebagai referensi sejarah aja. Kayak oh di Quran tuh ada perintah perang gini-gini, itu dijadikan catatan sejarah aja. Oh berarti Nabi dan pengikutnya saat itu diperintahkan perang. Ya Dan udah. melawan. Melawan. Memang kayak dilihat sebagai cerita aja, sebagai cerita sejarah. Tapi jangan dijadikan pedoman, ngapain gitu. Aneh kalau misalnya Ini agak menyeramkan kalimat ngapain gitu. Iya, karena misalnya terus aku bawa golok gitu. Terus aku, kamu kafir, bacok gitu. Terus nanti tiba-tiba bacok orang kafir kan Karena konyol. perintahnya begitu ya. Iya, nanti terus masa aku pakai alasan aku kan menaati Al-Qur'an gitu. Karena Quran bilang carilah atau bila kamu Dimanapun bertemu dimana bertemu misalnya bacok gitu. Nah, bunuh ya. Karena maka dari itu biasanya ulama-ulama dan mufasir Muslim kan mengkontekstualisasikan gitu, ngasih tahu ini tuh konteksnya lagi perang. Kalau sekarang nggak boleh. Tapi kan ketika itu dikontekstualisasikan berarti itu kan informasi bahwa itu udah out of context, udah Betul. nggak relevan sama konteks Setuju. kita gitu. Ya ini menurut saya menjadi penting kita melihat Anda tuh mengajak kita untuk berpikir bahwa hey yang namanya kitab suci Al-Quran yang kita anggap atau kami anggap nih artinya orang-orang yang percaya. Sebenarnya bukan kitab suci Al-Quran doang, kitab suci apa aja. Tahu nggak sih Bang Ade, perang kan sekarang lagi ada konflik Israel Palestina. Yeah. Orang-orang yang pro Israel itu mereka juga ngutip ayat suci loh. Yeah. Mereka masih pakai alasan-alasan orang-orang terpilih, tanah yang dijanjikan. Padahal itu konteks zaman Nabi Musa, yang mana Nabi Musa sendiri adalah figur ahistoris. Lebih dari 20 abad yang lalu kalau dia ada. Betul. Yeah. Dan Yeah. itu kan cara berpikir yang ngaco ya. Maksudnya pijakan faktanya nggak gitu. Kalau misalnya kamu mau mencari moral grounding, ya pakailah konteks sekarang gitu. Iya, iya. Moral ground-nya boleh. Oke. Apa sih ajaran moral dari kitab suci? Ada dong. Bahwa you are not supposed to gitu loh. Kamu nggak boleh menindas orang hanya karena keyakinan mereka. Gitu kan bisa. Lagi-lagi secara konteks. Karena Ya, tadi ya. kita nemu ada ayat-ayat yang boleh menindas orang karena keyakinannya beda. Yang mana yang bunuh orang kafir. Iya. Tapi kan kira-kira gini, kalau saya bilang, ya konteksnya ketika itu ada orang-orang kafir yang mengingkari Tuhan itu bersikap kejam terhadap kita. Maka lawanlah mereka. Iya. Tapi ajarannya itu adalah, kalau kamu itu dilarang, kamu tuh nggak boleh melarang orang lain berbeda keyakinan dengan kamu. Bisa nggak itu sebagai ajaran moralnya? Tergantung. Karena zaman Nabi sendiri kan murtad itu hukumannya bunuh. Tapi setelah damai kan baru tuh turun perintah gak boleh memaksa keyakinan orang. Dalam agama tuh gak ada paksaan. Oke. Ini mungkin akan menjadi bahan pembicaraan kita di sesi berikutnya ya. Karena menurut saya itu penting tuh. Bahwa Islam memang, itu dalam Quran dikatakan. Dalam Quran. Yang murtad tuh dibunuh. Iya. Ya. Tapi kemudian ada ayat lain yang bilang bahwa Ya. tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Oke. Tapi kita kembali ke perang dulu. Sebenarnya tadi juga relevan sama perang. Karena murtad dibunuh itu konteksnya perang. Jadi ketika ada orang yang memutuskan untuk keluar dari Islam, itu pasti dia keluar untuk jadi pengkhianat. Oh, bukan karena dia jatuh cinta sama. Dapat hidayah dari agama Iya. lain. Dulu tuh orang beragama zaman dulu tuh beda kayak orang di abad Islam kemasan, apalagi sama sekarang. Agama tuh sangat berkelindan dengan politik dan budaya. Karena saat itu belum ada negara, dan saat itu budaya sama agama tuh melebur.
Jadi apa? Jadi agama-agama yang ada tuh agama adat. Agama-agama politeis yang mereka pegang tuh agama budaya. Nah, sedangkan di zaman modern sekarang ada garis-garis batas yang lebih jelas antara mana, meskipun masih berkelindan, tapi ada batas jelas mana agama, mana budaya yang bukan bagian dari agama, dan mana yang merupakan politik secara lebih murni gitu. Saya masih agak bingung dengan penjelasan yang terakhir ini. Anda mau bilang apa dengan itu? Agama Islam di awal-awal penyebarannya itu politik, kayak hampir jadi kalau diagram Venn kayak hampir bertumpukan secara persis antara politik dan agama. Iya, karena kan implikasinya juga penyebaran wilayah, distribusi kekayaan, kebijakan-kebijakan yang berlaku. Jadi sangat politik. Sangat politis, betul. Karena Nabi itu kalau perang, kalau habis mengalahkan Bani apa gitu, nanti kan yang kalah jadi tawanan. Anak kepala sukunya biasanya dinikahin. Dinikahin resmi. Dinikahin resmi, dan itu jadi bukan sekedar jadi budak. Ada yang jadi budak dulu terus dinikahin. Oke, ada yang ini sebelum ada cerita. Nanti Anda balik ke sini ya. Cuma saya mau bilang, jadi waktu itu ini perang nih. Kamu adalah dari suku tertentu yang saya taklukkan oleh orang-orang Islam. Terus perempuan-perempuan di suku kamu itu bisa diambil oleh kami. Bisa, karena yang berkuasa adalah yang menang. Dan orang Islam melakukan itu? Iya. Oke. Dan ini agak menakutkan ya? Karena ini menakutkan karena kita melihatnya dengan kacamata moral modern. Wah, kalau misalnya kita orang zaman dulu, mungkin maksudnya kalau aku bagian dari pasukan Muslim misalnya, mungkin pilihan aku hanya menang. Karena jika aku kalah, nanti aku yang diambil jadi budak sama suku lain. Menakutkan. Ya, jadi karena menakutkan ya kita harus perang, ya kita harus menang. Iya. Dan kalau menang ya memang Anda punya hak untuk mengambil orang-orang yang Anda kalahkan itu sebagai budak Anda. Menurut norma saat itu. Iya. Makanya waktu itu terjadilah perbudakan. Mungkin saya agak belok nih. Maksud saya gini. Jadi itu bahkan diterapkan oleh pasukan Islam, oleh kaum Muslim ketika itu, dan itu dibenarkan oleh ajaran Islam di masa itu. Sebenarnya Islam tuh bukan membenarkan perbudakan ya. Perbudakan itu adalah praktek biasa yang diterapkan di mana-mana, di berbagai belahan dunia pada masa itu. Dan Islam ya konformis pada hal itu. Nggak pernah bilang nggak boleh gitu ya? Nggak bilang nggak boleh, tapi memerdekakan budak atau menebus budak agar merdeka, itu adalah perbuatan baik, perbuatan berpahala gitu. Tapi kembali, melarangnya sih enggak. Iya, tapi akhirnya kegiatan, maksudnya akhirnya kan perbudakan kan sampai hilang di Madinah karena banyak yang bersedekah dengan cara menebus budak. Oke, tapi kembali ke tadi dulu. Jadi aslinya diagram Venn-nya itu gabung Islam, politik dan bisa jadi sangat hampir bertumpukan. Tapi menurut Anda sekarang udah berubah? Sekarang nggak terlalu bertumpukan kayak MUI, misalnya MUI sebagai lembaga yang boleh merilis fatwa kan mereka independen harusnya, mereka kan independen. Udah gitu kan kita boleh kita boleh untuk kalau misalnya aku orang Islam, aku mau keluar dari Islam, aku tidak mengkhianati negaraku gitu. Ya kayak gitu. Jadi emang udah berubah sama sekali jadinya. Udah berubah sama sekali. MUI ngurusin sertifikasi halal aja. Iya benar. Negara nggak ngurusin agama orang harusnya. Oke. Saya tahu masih ada banyak pertanyaan, atau bukan saya tahu. Saya merasa ada banyak sekali pertanyaan nih yang harus saya terus ajukan dalam hal kaitannya antara Islam dan perang ini. Cuma saya takut penonton ini udah terlalu bosan mendengar kita ngobrol. Tapi mereka juga pasti kepengen tahu lebih lanjut. Jadi kita obrolin lagi di kesempatan yang lain ya. Boleh aja. Kelanjutan dari pembicaraan kita, termasuk misalnya saya ingin tanya tentang perbudakan, pernikahan Nabi. Bukan. Islam itu tadi kan di awal kita bicara tentang kayaknya nggak mungkin lah kita bilang Islam itu sebuah agama damai ya. Kalau sekarang, Kalau sekarang dengan reinterpretasi dan rekontekstualisasi yang diupayakan oleh ulama-ulama modern yang pro kemanusiaan dan perdamaian, harusnya bisa. Oke. Anda harus dengar apa yang Anda katakan nih. Setelah melalui reinterpretasi dan rekontekstualisasi, ada kata re. Ya. Jadi dengan kata lain, aslinya agama ini bukan agama damai. Tapi setelah melewati reinterpretasi dan rekontekstualisasi, reinterpretasi itu penonton adalah
interpretasinya dikaji ulang, dilihat ulang, ditinjau ulang. Rekontekstualisasi tadi. Yang lama itu dibawa ke yang baru di era yang sekarang dan dibaca dengan bingkai kacamata yang sekarang. Bisa dibilang begitu kan? But at first, awalnya, ini nggak bisa dibilang sebagai agama yang damai because dia berperang di mana-mana. Berapa kali? 27 dalam waktu 20 tahun. Karena bisa jadi tanpa invasi dan ekspansi, bisa jadi takutnya nggak terlalu laku. Maksudnya pelebarannya, penyebarannya tuh nggak akan semasif itu. Iya. Apapun. Iya, Saya mau bilang bahwa kan orang sering mengatakan enggak, Islam menyebar dengan damai. Enggak, kata Kumaila, seorang yang belajar tentang agama dan sudah menjadi hafiz Al-Quran sejak usia 10, 11, 12. 11, 12. Ini nih orang yang belajar Quran beneran bilang enggak dong. Ya karena ya itu kan berlawanan dengan fakta sejarah. Kan Fakta sejarahnya mengatakan bahwa menyebar dengan peperangan. Perang tuh terjadi. Iya. Gitu. Dan Nabi Muhammad adalah panglima perang. Iya. Ya. Tapi biasanya kan orang-orang Muslim bilangnya, dan emang misalnya kayak somewhat true kalau perangnya justified, tapi karena itu Nabi punya keperluan untuk menyebarkan Islam. Iya. Mungkin kalau Nabi saat itu memutuskan untuk jadi penyembah berhala juga, ya mungkin nggak perlu ada resistensi perang, ya nggak perlu ada. Ya, untuk tujuan penyebaran Islam, perang dilakukan. Dan panglimanya adalah Nabi Muhammad. Oke? Kita sepakat ya? Ya itu kan bukan kesepakatan, itu kan fakta yang bisa diverifikasi. Iya. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bang Adi Armando. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang dianggap minoritas, bahkan mereka sering sekali memberikan label di luar agama Islam adalah orang-orang kafir, selalu akan tertindas. Ya, kebetulan saja di Indonesia ini memang Islam agamanya mayoritas. Jadi cocoklah, sesuailah dengan apa yang diimani oleh mereka. Sehingga kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan penindasan atau intoleransi. Karena memang di dalam keyakinan atau akidah yang mereka imani, ternyata memang sudah seperti itu gayanya. Nah, semoga saja ada orang-orang waras seperti Bang Adi Armando itu. Sekalipun dia memang mengaku Islam, dia bukan seorang murtadin, tetapi dia mengambil hikmah, di mana ada ajaran-ajaran di dalam akidah yang dia imani. Ya kalau tidak sesuai dengan yang namanya kemanusiaan atau secara hati nurani yang tidak mengandung belas kasihan, Bang Ade Armando tidak mau mengikuti itu. Terlihat dari dunia politik ketika Bang Ade Armando selalu membela orang-orang minoritas atau rakyat yang tertindas, yang ditindas oleh pemerintah yang zolim atau pemerintah yang tidak mengerti, tidak melakukan yang namanya kasih ataupun menghormati sesama. Dan itu sebabnya Bang Adi Armando ini sering sekali mendapatkan intimidasi atau tekanan dari luar. Sayang saja Bang Adi Armando memang tidak menjelaskannya per detail dalam setiap kali dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya rencana bagi negeri ini. Tetapi untuk kali ini dalam ulasannya tentang agamanya sendiri, ya kita semuanya umat Kristen ya patut bangga dan bersyukur ya, masih ada orang-orang ternyata yang punya hati murni, ya punya hati yang tulus untuk melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang sesungguhnya.
Iya, baiklah saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menambah wawasan kita, serta memberikan kita pengertian. Ketika kita berhadapan dengan kaum muslim, ya kita harus menjaga sikap dan kita harus terus melakukan contoh-contoh yang baik agar mereka bisa melihat bagaimana umat Islam itu memang adalah pengikut Yesus Kristus yang penuh kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.